Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Bidayah yang dirahmati oleh Allah dan yang saya cintai lillahi ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang selalu melekat pada diri kita, jamaah sekalian. Tentu nikmat tersebut kalau diukur secara materi sangat mahal, jamaah sekalian, sangat mahal, dan juga nilainya bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betapa tidak, jamaah sekalian, sebagai hamba Allah kita tidak hanya dilimpahkan nikmat duniawi, nikmat tentang kehidupan dunia saja tidak, tetapi Allah memilih kita menjadi orang yang juga diberikan nikmat agama, jamaah sekalian. Nikmat agama ini yang membuat kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab masalah dunia itu Allah berikan kepada siapa aja, pada orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Jadi jangan dikira bahwasanya dia diberikan dunia pasti dicintai oleh Allah, enggak, Pak. Karena yang ngomong Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai, itu orang beriman, dan juga orang yang tidak Allah cintai, orang kafir, Pak. Semua dikasih. Karena hinanya dunia itu hina, Pak. Bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah dibandingkan satu sayap nyamuk. Maka semuanya dikasih, Pak. Karena remahnya dan juga hinanya, rendahnya dunia. Wala yu'tid dina illa man ahabba. Faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu. Dan Allah tidak memberikan agama, tidak Allah tunjuk menjadi seorang muslim dan muslimah, tidak Allah tunjuk menjadi seorang yang taat pada Allah. Allah tidak memberikan agama melainkan kepada orang yang Allah cintai, Pak. Maka kata Nabi, siapa saja yang Allah berikan agama kepada dia, maka Allah benar-benar mencintainya. Jadi jamaah sekalian, kalau pengen tahu cinta Allah kepada seorang hamba dan manusia, lihat dia dipilih menjadi seorang muslim dan muslimah. Cukup itu, Pak. Dan cukup ini yang membuat kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Walaupun di dunia ini kita menjadi orang yang paling kaya, Pak, tapi kita bisa menjadi orang yang paling bahagia, insya Allah. Kita menghadirkan perasaan itu, Pak. Itulah jemaah sekalian nikmat yang terbesar dibandingkan semua nikmat yang ada. Ditambah lagi kita bisa menjadi hamba yang taat, Pak. Mudah ke masjid itu nggak sembarangan, Pak. Ada orang sudah dipilih menjadi orang muslim tapi sholatnya di rumah mulu, nggak mau ke masjid, Pak. Sholat dia mungkin, ya. Mudah menjadi orang yang taat itu, masya Allah, luar biasa. Itu nikmat lagi baru, Pak, pada kita. Tambah banyak orang sudah tahu keharaman masih menerjangnya, gitu, Pak. Kita alhamdulillah bisa seperti itu, bisa menghindarinya dan lain-lain. Bisa menjadi hamba yang ditambah lagi jamaah saya senang dengan ngaji, Pak. Itu khusus, jamaah sekalian. Itu orang khusus dibandingkan yang khusus lagi, jamaah. Dan semua nikmat yang Allah berikan pada kita, ternyata kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kita menjadi orang yang malas bersyukur, Pak, kita tidak pandai bersyukur, maka ini bisa hilang, Pak. Dulunya sehat, ya bisa Allah jadikan sakit mudah, Pak, karena kita mungkin sombong gitu ya. Dulunya pejabat, habis itu dia malah menjadi orang yang biasa aja, tidak dihormati. Bisa saja, Pak, semua bahkan hilang. Tapi yang jelas sama sekalian, semua yang Allah berikan pada kita hendaknya kita gunakan untuk mendapatkan gelar takwa, ya, bekal takwa, karena itu adalah bekal terbaik. Baik jemaah sekalian, kita akan lanjutkan. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk ikhlas dalam pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan tentang masalah bab salat, Pak. Di pertemuan lalu kita sudah menjelaskan tentang masalah keistimewaan salat, atau juga dalam kata lain adalah tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Enggak main-main orang yang meninggalkan salat itu, ya. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya salat itu wajib bagi
seorang yang berakal dan juga balik. Terus orang belum balik gak wajib sholat gitu. Ya memang belum gak wajib Pak, gak wajib sholat, tapi harus kita bimbing. Kita harus bimbing dan ajari. Bagaimana mungkin nanti dia sudah balik ngerti sholat kalau memang sebelumnya gak diajari? Gak mungkin Pak. Kita lihat anak-anak sekalian, anak-anak itu sudah mendekati balik mungkin di usia kelas 1 SMP Pak. Sholatnya masih bermain-main itu banyak Pak. Kalau kita datang ke masjid misalnya, mampir ke masjid mana gitu, itu dikarenakan nggak ada bimbingan itu sebelum dia balik. Misalnya dia masih SD gitu Pak. Ya kalau dia mau SD itu benar-benar dibimbing terus Pak, maka saat itu dia akan sholatnya baik Pak. Nggak usah nunggu SMP, SD aja udah bagus, baca Qurannya sudah bagus. Maka kalau bisa jamaah sekalian, masjid ini termasuk masjid yang membimbing anak-anak untuk bisa sholat. Nggak begitu Pak, dengan cara apapun gitu. Ya khususnya anak-anak kita dulu Pak, cucu bapak ibu sekalian, ya diajarin sholat. Karena bapak ibu sekalian, kita diwajibkan oleh Nabi kita yang mulia, diperintahkan untuk bisa mengajarkan sholat kepada anak yang sudah mencapai usia 7 tahun. 7 tahun di sini 7 tahun hijriyah Pak, bukan 7 tahun komariah, bukan 7 tahun masehi, bukan. Kalau 7 tahun masehi itu kan mulai dari tahun berapa? Pokoknya perbedaan tahun komariah, tahun hijriyah dengan tahun masehi itu bedanya 10 hari Pak. Setiap tahun itu bedanya 10 hari. Makanya maksud dari, jadi lebih banyak tahun masehi. Jadi kalau ada anak lahir tahun 2000 misalnya, maka saat itu dia akan menjadi 7 tahun. Kalau tahun masehi tahun 2007. Nah kalau untuk tahun hijriyah sebelum itu Pak, ya kurang lebih berapa? Di tahun 2007 misalnya 1 Januari 2000, tahun 2000 Januari misalnya, tahun 2000 Januari 1 Januari tahun 2000. Berarti dia nanti kalau 7 tahun 1 Januari 2007 ya Mas. Tapi tidak sampai seperti itu. Nah dikurangi saja 70 hari jemaah sekalian. Dikurangi saja 70 hari sebelum dia mengalami, berarti di tahun 2006 berapa Pak? Bulan apa? 2006 bulan Oktober akhir. Oktober akhir itu sudah dikatakan dia 7 tahun. Jadi nggak usah nunggu dia milad nanti baru kita ajarin sholat, tidak demikian. Jadi anak-anak kita itu diajari sholat, ya diajari sholat yang benar. Sebenarnya mudah Pak. Ya ajari sholat, bawa aja ke masjid. Atau ibu-ibunya mungkin ngajarin sholat di rumah, semuanya saling membantu. Karena yang ngomong itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, murus sabiyya bis salati wa hum ta'umur sabiyya bis salati ibna sab'i sinin wadribuhum 'alaiha. Jadi redaksinya beda-beda Pak ya. Wadribu 'alaiha ibna ashrin. Jadi perintahkanlah anak untuk sholat, perintahkanlah anak kecil untuk sholat dalam keadaan berumur 7 tahun. Dan pukullah karena meninggalkan sholat dalam keadaan sudah berumur 10 tahun. 10 tahun gak sholat-sholat juga ya sudah, berarti saat itu dipukul. Nah seandainya 7 tahun itu kita sudah taat Pak, 7 tahun itu diperintah selama 3 tahun, insya Allah 10 tahun anak kita gak akan ninggalin sholat. Maka mukul itu tidak akan mungkin terjadi Pak. Kenapa mukul itu terjadi? Karena pembiaran, tidak memperhatikan, ketidakpedulian. Ya seorang orang tua, ya ayah dan bunda masuk di dalamnya, ketika umur 7 tahun. Ya anak kita diberi umur panjang Pak, bekal terbaik bagi dia adalah kita, bukan kita ulang tahunin, ya kita ajarin dia sholat. Itu yang terbaik ya Mas sekalian. Dan itu adalah hadiah terbaik dari orang tua. Betapa tidak ya Mas sekalian, Nabi ngajarin supaya orang tua nanti bisa dapat pahala jariah. Ya coba ya, usia 7 tahun dia udah sholat yang benar Pak. Ya katakanlah pelajaran sholat seumur hidup selama sampai dia baik sholatnya setahun lah, 8 tahun. Dia memang belum balik Pak, tapi dia bisa sholat baik, masya Allah. Mulai dari 9 tahun sampai seumur hidup orang tua dapat pahala jariah. Coba itu Pak. Tapi orang tua yang tidak ada kepedulian sama sekali, maka dia tidak bisa dapat pahala dari ibadah anaknya jemaah sekalian. Ya. Jadi seperti itu. Baik, dan
menurut mayoritas ulama dari kalangan imam mazhab Hanafi, para ulama mazhab Hanafi, kemudian Asy-Syafi'i dan juga Hambali mengatakan orang tua yang mempunyai anak 7 tahun dia tidak nyuruh anaknya sholat, dia berdosa, Pak. Karena perintah menurut mayoritas ulama adalah perintah yang wajib. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah jumlah sholat kita sudah hafal semua. Ya, sudah tahu, dan itu kesepakatan ulama. Ulama kaum muslimin sejak zaman Nabi sampai sekarang mengatakan sholat itu 5 waktu. Rakaatnya 17 dan seterusnya, itu sebenarnya kesepakatan. Jadi nggak ada yang berbeda satupun umat Islam mulai dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, kecuali orang yang sesat, Pak, mengatakan sholat itu hanya kewajibannya 3, Pak. Itu udah bukan sesat lagi, itu keluar dari Islam. Serius itu, Pak. Karena umat Islam yang rendah ilmunya saja itu tahu sholat itu 5 waktu, 5 sholat dengan nama-namanya dan juga rakaatnya. Tapi dia mengatakan sholat nggak wajib 5 waktu, ya wajibnya hanya 3 saja. Apa maksudnya 3 itu? Katakan pada dia, apa maksudnya 3 waktu? 3 waktu apakah 3 sholat saja ataukah 5 sholat tapi dalam 3 waktu? Nah gitu, Pak. Kalau mengatakan ya 5 sholat tapi dalam 3 waktu, berarti dia meyakini masih wajibnya 5, Pak. Tapi dia sesat mengatakan bahwasannya yang 2 sholat zuhur dengan asar itu selalu dijamak, maghrib dengan isya selalu dijamak gitu ya. Ya seperti halnya orang-orang Syiah itu, Pak. Itu dia tidak bisa langsung kita kafirkan. Ya, karena dia memang sesat, salah itu. Sholat itu ada waktunya masing-masing, seperti nanti akan kita jelaskan. Tapi kalau mengatakan ya sholat itu cuma 3, coba sebutkan 3 itu. Kalau dia ngurangi dari 115, Pak, kufur, dia keluar dari Islam. Sebab umat Islam yang rendah ilmunya saja tahu ya Mas sekalian. Sama seperti langsung murtadnya orang yang mengatakan zina halal. Begitu, Pak. Zina halal. Langsung keluar dari Islam dia ya Mas sekalian. Nauzubillah. Jadi dalam Islam itu ada aturan, Pak. Ada aturan mana yang menyebabkan orang keluar dari Islam, mana yang tetap dia dalam Islam walaupun itu adalah kemaksiatan. Ya seperti orang yang berzina, dia masih mengakui haramnya, masih mendingan. Bukan berarti saya bilang zina aja, enggak. Dia pelacur, tahu ini haram, penghasilan dia haram, perbuatan dia dosa besar. Itu masih mendingan dibandingkan orang yang tidak berzina. Tadi mengatakan bahwasannya zina halal. Walaupun dengan nama yang lain lah, pokoknya zina halal. Berhubungan intim tanpa pernikahan, ya, yang penting sama-sama suka di tempat privat, ya nggak masalah. Kata-kata nggak masalah itu berarti dia bilang boleh, ya. Itu sudah keluar dari Islam. Walaupun dia gelarnya doktor atau profesor di Universitas Islam Negeri, maka dia keluar dari Islam. Jadi ternyata di Universitas Islam itu bisa jadi banyak kaum zindik, Pak, para munafik gitu. Ya, hati-hati seperti itu. Baik jamaah sekalian, kita akan lanjutkan tentang masalah berikutnya adalah mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin sudah sepakat ya bahwasanya salat 5 waktu itu memiliki waktu-waktu tertentu yang tidak boleh kita lakukan di selain waktu yang sudah ditentukan itu. Dan itu adalah berdasarkan firman Allah. Landasan kita adalah firman Allah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 103, Pak. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Ya berarti kalau kita orang beriman, salatnya nggak boleh ngasal, Pak. Ya harus tertib waktunya. Itulah yang disebut disiplin dalam beragama. Ya, tertib di dalam beragama. Jadi jangan sampai kita disiplin dalam masalah dunia, tapi dalam masalah agama amburadul ya Mas sekalian. Jadi disiplin dalam agama nanti Allah akan membimbing kita sehingga kita menjadi orang yang urusannya itu semua dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita jadi santai. Kalau sholatnya saja kacau ya Mas sekalian, maka urusan yang lain insya Allah akan jadikan kacau juga. Baik jamaah sekalian, penjelasan waktunya adalah berikut ini. Yang pertama adalah sholat zuhur. Kenapa kita mulai sholat zuhur jamaah sekalian? Karena sholat zuhur ini adalah sholat yang pertama dilakukan oleh malaikat Jibril saat ngimami Nabi. Jadi Jibril itu datang kepada Nabi dalam rangka memberitahu kepada Nabi
Ia mengajarkan kepada Nabi dan kaum muslimin tentang waktu-waktu sholat. Jibril itu datang di 2 hari, Pak. Hari pertama Jibril datang untuk memberitahu tentang waktu sholat yang pertama, Pak, waktu awal sholat. Hari kedua Jibril datang untuk memberitahu, caranya adalah ngimami juga, untuk memberitahu jemaah sekalian tentang waktu sholat di akhir. Ya, jadi seperti itu. Nah, sholat yang pertama dilakukan oleh Jibril itu adalah zuhur, Pak, bukan subuh. Nah, kita akan jelaskan zuhur dulu jemaah sekalian. Jadi yang pertama sholat zuhur. Kapan waktunya jemaah sekalian? Waktunya adalah ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat sedikit, walaupun itu cuma sedikit, Pak. Jadi ketika matahari berada di tengah langit, sekiranya nggak ada bayangan, itu belum waktu zuhur, dan itu waktu larangan. Dan waktu larangan hanya singkat, nggak lama, Pak. Habis itu matahari akan sedikit tergelincir ke arah barat. Sekiranya itu bayangan mungkin cuma tipis, Pak, maka saat itu sudah manjing waktunya, sudah tiba waktunya. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Dan sholat zuhur jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dinamai dengan sholat al-ula. Itu nama lain sholat zuhur, Pak, ya. Al-ula itu artinya yang pertama. Karena sholat ini pertama dilakukan oleh siapa jemaah sekalian? Oleh Jibril. Dan nama lain dari sholat zuhur adalah al-hajirah. Sholat al-hajirah. Ya, sholat apa nih? Sholat al-hajirah boleh juga. Sholat al-ula. Ya, gitu tadi, Pak, ya. Jadi ada 3 nama sholat zuhur. Pertama zuhur, al-ula, dan juga al-hajirah. Jadi awal zuhur kapan jemaah sekalian? Yaitu awal zuhur ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ini adalah kesepakatan ulama. Ya, kesepakatan ulama karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Waktu zuhri idza zalatis syamsu." Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Waktu zuhur itu adalah ketika matahari telah tergelincir. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah akhir dari waktu zuhur kapan jemaah sekalian? Akhir dari waktu zuhur adalah ketika bayangan benda sudah sama dengan sudah sama dengan benda aslinya. Jadi ketika datang waktu zuhur kan matahari kan tergelincir ke arah barat, ada bayangan kecil, Pak, ya. Nah, matahari akan semakin tergelincir sehingga bayangan itu semakin memanjang, Pak. Ya, gitu ya, Pak, ya. Nah, kemudian kapan waktu zuhur berakhir? Waktu zuhur berakhir itu adalah ketika matahari sudah semakin ke arah barat sehingga membuat bayangan sama dengan bendanya. Kalau bendanya 1 meter, kita tegakkan 1 meter pas. Kemudian bendanya itu bayangannya itu adalah 1 meter, maka kita katakan akhir zuhur nih. Kalau belum sholat segera dilakukan. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi kalau dulu, Pak, cara menentukan waktu sholat itu bukan dengan jam. Bukan dengan jam, tapi dengan apa? Dengan bayangan, dengan tanda alam. Dan tanda alam yang dimaksud di situ adalah pertama matahari. Ya, pertama adalah matahari. Nah, sekali lagi kalau zuhur jamaah sekalian, itu waktunya adalah sampai memanjang. Waktunya agak memanjang sampai bayangan itu sama panjangnya dengan benda aslinya. Makanya kalau dalam peninggalan-peninggalan dinasti kaum muslimin dahulu, Pak, khalifahan atau kerajaan dulu, itu mereka memiliki tata cara, memiliki cara sendiri untuk menentukan waktu sholat. Mereka mendirikan sesuatu, Pak. Jadi membuat kayak tugu gitu, bukan tugu, tapi itu adalah seperti tiang digunakan untuk menentukan waktu sholat. Jadi ketika sudah sampai ini adalah waktu zuhur. Jamnya itu dilihat caranya seperti itu jemaah sekalian. Nah, itu adalah akhir dari waktu zuhur. Masih ingat, Pak, waktu akhir dari zuhur? Nah, seperti itu ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah sholat zuhur ini ada catatan, Pak. Yang pertama catatannya, ya kalau ingin mengetahui sekarang, Pak, waktu zuhur dimulai kapan? Gini saja. Ketika kita mengetahui pasnya kapan terbit matahari, Pak. Terbit matahari terus menyongol gitu. Dan juga kapan terbenamnya matahari, maka berapa jam itu
antara terbit dan juga terbenam, maka untuk mengetahui waktu zuhur dibagi dua aja. Dibagi dua aja, Pak. Jadi misalnya contoh, Pak, kita tahu terbitnya matahari jam 6 kurang 10. Kemudian terbenamnya jam 6 kurang 10 juga. Berarti waktu zuhurnya kapan jemaah sekalian? Jam 12 kurang 10 juga, begitu, Pak. Jadi seperti itu. Jadi hanya dibagi dua saja. Itu bagi yang siangnya normal, Pak, gitu ya. Nah, kemudian catatan tuh sholat zuhur jemaah sekalian, dianjurkan menyegerakan pelaksanaan sholat zuhur di awal waktu. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk waktu zuhur beliau segera melakukannya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah rahimahumullahu taala dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra idza dahadatis syamsu. Jadi kebiasaan Nabi melakukan sholat zuhur ketika kapan? Ketika matahari telah condong ke arah barat. Jadi ketika sudah condong, Pak, ke arah barat, langsung beliau sholat. Jadi nggak pakai lama jemaah sekalian. Dan hadis ini menunjukkan kita dianjurkan untuk menyegerakan waktu zuhur. Jangan ditunda-tunda jemaah sekalian. Apalagi kalau kita bekerja itu sudah waktunya istirahat, Pak. Istirahat kita sebenarnya adalah di tempat sholat jemaah sekalian. Ya, istirahat kita di tempat sholat. Jadi bukan nyantai-nyantar aja lah jam 1. Ya boleh juga. Ya boleh juga jemaah sekalian. Karena itu adalah masih dalam waktu sholat. Tapi ketika menunda itu berbeda, Pak, pahalanya, Pak. Beda jemaah sekalian, pahalanya orang yang sholat di awal waktu dengan orang yang di tengah waktu dan di akhir waktu beda, Pak. Lipat gandanya itu lebih besar di awal. Walaupun semuanya masih dikatakan tidak berdosa karena mereka sholat masih di dalam waktunya. Nah itu yang pertama, Pak. Ada lagi ya, yang berikutnya, Pak, dianjurkan menunda sholat zuhur ketika kondisi panas sedang sangat terik, Pak. Panasnya itu sangat sangat terik. Ya kalau di Indonesia sepanas-panasnya seberapa sih, Pak? Mungkin ini belum bisa diterapkan di Indonesia, Pak. Sepanas-panasnya itu nggak sampai 40. Kayaknya jarang ya 40 kan. Apa saya nggak pernah ya? Apa saya lupa gitu ya. Nah kalau di Saudi itu, Pak, di Saudi dan juga di negeri lain itu sampai 50 ya, Mas. Kalau keluar tuh sangat ngeri ya, Mas, sekalian. Ya. Bahkan juga ada yang sampai di satu negeri itu sampai 70 panasnya, Pak. Wah. 60 sampai 70 gitu. Itu benar-benar sangat panas. Nah, jemaah sekalian, dalam kondisi demikian, maka saat itu ditunda untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena maksudnya kenapa ditunda? Karena orang sholat zuhur itu harus keluar rumah, khususnya laki-laki, untuk ke masjid. Nah untuk seperti itu ya sudah, nanti aja pelaksanaannya mungkin kalau sudah adem jemaah sekalian. Ya, ini yang menganjurkan adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari jemaah sekalian. Ya, dari Anas bin Malik berkata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staddal bardu bakkara bis shalah. Jadi kebiasaan Nabi kalau mengalami kondisi tidak panas, ya kadang kondisi siang hari, tengah hari, siang hari bolong itu enggak panas, Pak. Kebiasaan Nabi kalau memang ya dingin gitu ya, dalam kondisi dingin, maka beliau menyegerakan salat. Wa idza staddal harru abrada bis shalah. Kalau panas itu sedang terik-teriknya, Pak, wah di sana benar-benar ngeri, Pak. Maka saat itu, dan juga itu melihat kondisi nanti para kaum muslimin yang sholat ya di tengah pasir yang begitu panas, jamaah sekalian, itu Nabi nggak mau seperti itu. Nabi nggak mau jamaah sekalian. Nah jamaah sekalian, kebiasaan Nabi kata Anas, ketika panas sedang teriknya beliau menunggu dingin untuk melakukan sholat zuhur. Itu mana abroda bis sholah. Ya. Suatu ketika dalam suatu riwayat ya Mas sekalian, di saat safar nih. Ini hadis lain ya Pak, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saat sedang safar, muadzin hendak mengumandangkan azan di sholat zuhur karena sudah tahu waktunya zuhur sudah datang. Kemudian Nabi bersabda, abrid, tunggu sampai dingin. Tar, jangan azan sekarang dulu.
Kemudian muadzin ingin azan lagi kedua. Nabi bersabda, abrid. Tunggu sampai dingin dulu. Ya, sampai akhirnya jamaah sekalian kami melihat fai'atulul. Fai'atulul itu adalah kondisi bayangan, sudah melihat bayangan. Sehingga sekiranya kaum muslimin sudah merasa apa? Merasa agak sejuk gitu ya, karena ada bayangan gitu. Kemudian Nabi bersabda, syiddatul harri min faihi jahannam. Jadi panas yang sangat terik, panas yang sangat menyengat di siang hari jamaah sekalian itu adalah termasuk uapnya neraka jahanam. Itu ternyata uap, Pak. Baru uap itu neraka. Bukan apinya. Kalau apinya 70 kali lipat api dunia. Ya, fa idza staddal harru fa'abridu bisalah kata Nabi. Karena itu adalah uapnya neraka jahanam. Kalau panas sedang sangat terik dan menyengat, maka tundalah ya salat sampai kondisi dingin dulu. Seperti itu, Pak. Ini menunjukkan sayangnya Nabi terhadap umat. Kalau kita jemaah sekalian mungkin ya nggak usah menerapkan ini, Pak, tetap di awal waktu. Tapi kita tahu, Pak, kondisi suatu negeri ya sholatnya kok ditunda-tunda karena memang kepanasan jemaah sekalian. Karena memang kepanasan. Jadi seperti itu ya, Bapak sekalian yang sudah pernah ke Mekah dan Madinah ya, karena taufik dari Allah dan nikmatnya itu bisa mengetahui kalau panasnya itu luar biasa. 40-an itu benar-benar luar biasa. Makanya itu ditunda. Nah, wallahu a'lam. Yang berikutnya jamaah sekalian adalah salatul asar. Salat yang kedua adalah salat asar. Kapan salat asar jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Awal dari salat asar menurut mayoritas ulama adalah ketika bayangan sudah sama dengan bendanya. Panjang bayangan sudah sama dengan bendanya. Kalau dengar kata itu berarti gimana? Awal asar sama dengan akhir dari zuhur, Pak. Makanya tadi kita bilang kalau di akhir zuhur belum sholat, segera sholat. Karena nggak lama lagi nanti akan masuk waktu asar. Pokoknya mepet itu, Pak. Jadi berdempetan waktunya. Ya. Jadi saya ulang, awal dari asar adalah bayangan sama dengan bendanya. Antum bisa lihat itu, Pak, cek. Azan kita tuh kecepatan apa enggak? Saya belum melakukan riset. Belum pernah. Belum gitu. Pokoknya tapi kalau saya, Pak, ya, kalau pengen segera sholat nih belum azan juga. Saya ngelihat bayangan, Pak. Saya mendirikan sesuatu gitu ya. Kalau sudah sama, ya sudah saya sholat asar. Habis itu saya melakukan hajat saya gitu. Walaupun belum azan saya gitu. Nah itu kadang seperti itu ya Mas sekalian. Kalau saya pernah lihat azan asar kita agak ditunda. Kemungkinan ada maslahat tertentu. Seperti mungkin ya. Kalau segera diazankan ketika datang waktu itu membuat orang kerjanya pada apa? Ya mungkin belum waktunya keluar kerja, keluar gitu ya. Kemungkinan ada maslahat seperti itu. Tapi perlu diingat ya Mas sekalian, saya pernah tapi kalau untuk setiap hari saya belum tahu. Pernah di suatu hari itu ya Mas sekalian, ketika kita melihat bayangan sama dengan bendanya, maka sudah waktu asar masuk gitu ya. Masuk waktu asar. Jadi nggak harus kita menunggu jam, menunggu azan, nggak harus demikian. Jadi sekali lagi, kalau bagi orang sekarang untuk bisa mengetahui waktu sholat kan dengan azan, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia memiliki pengetahuan lain, ya pengetahuan tambahan tentang hal itu, ya boleh dia melakukan itu. Jadi intinya datangnya waktu sholat adalah bukan azan sebenarnya, Pak. Bukan jam. Jam itu dan azan itu hanya memudahkan bagi yang tidak mengetahui hal ini aja. Tapi yang sesungguhnya adalah lihat dari kondisi alam. Jadi demikian. Kemudian yang berikutnya, Pak. Lalu kapankah akhir dari waktu asar? Nah, untuk akhir dari waktu asar ternyata hadis Nabi berbeda-beda. Jadi ada beberapa hadis Nabi yang menunjukkan tentang jamaah sekalian waktu asar itu berbeda-beda. Dan hadis itu kalau seakan-akan bertabrakan satu dengan yang lain, kontradiksi, perlu diingat itu bukan kontradiksi. Ya, mengatakan kontradiksi itu berarti mengatakan ilmunya masih kurang. Loh begitu, Pak. Karena di dalam agama kita itu tidak ada ayat atau hadis yang sahih
itu saling bertabrakan satu dengan yang lain. Nggak ada jemaah sekalian. Itu bisa ditakwil, itu bisa ditaufik misalnya, thariqatul jam'inya. Mengkompromikannya itu adalah cara ulama. Yang pertama Pak, ada hadis menunjukkan bahwasanya akhir dari waktu asar, akhir asar adalah ketika bayangan sudah 2 kali lipat dari bendanya. Bisa dipahami Pak? Bendanya 1 meter, bayangannya sudah 2 meter, itu akhir dari asar. Nah, itu berdasarkan hadis Jibril yang ngimami Nabi. Di hari kedua Jibril ngimami sholat asar ketika bayangan sudah 2 kali lipat dari bendanya. Bisa dipahami jamaah sekalian ya. Ada hadis lain jamaah sekalian, Nabi yang ngomong bahwasanya wa waqtul asri malam tasfarras syamsu. Waktu asar itu adalah ketika matahari atau selama matahari belum menguning. Matahari belum apa jamaah sekalian? Belum menguning. Berarti kalau matahari sudah menguning, udah habis waktu asarnya. Ini menurut riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua ini jamaah sekalian adalah diriwayatkan oleh Imam, dia tadi oleh Imam ini ya, Imam Muslim jamaah sekalian. Di waktu asar. Kemudian hadis yang ketiga jamaah sekalian adalah hadis yang menunjukkan akhir dari waktu asar adalah ketika terbenam matahari. Ketika terbenam matahari. Nabi yang bersabda, "Man adraka raka'atan minal 'asri qabla an taghrubasy syamsu faqad adrakal 'asra." Hadis ini sahih juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Siapa saja menjumpai 1 rakaat salat asar sebelum terbenam, ya, sebelum terbenam matahari, maka dia benar-benar telah menjumpai waktu asar secara full. Contoh gini, Pak. Ada orang bangun atau baru ingat salat asar, belum salat asar. Itu tinggal waktunya 2 menit. 2 menit sebelum azan maghrib. Ya kita bisa tahu mungkin sebagian dari saudara kita sudah nyalain speaker gitu. Ya pokoknya 2 menit sebelum maghrib. Dia belum sholat asar. Udah, dia melakukan sholat asar. Dapat 1 rakaat, habis dia berdiri, rakaat kedua azan maghrib. Berarti dia sempat melakukan 1 rakaat di dalam waktu asar. Ketika rakaat ketiganya sudah di waktu maghrib, maka kata Nabi, siapa saja yang menjumpai 1 rakaat dari sholat asar sebelum terbenam matahari, sebelum masuk maghrib maksudnya, maka dia benar-benar telah menjumpai waktu asar itu full di dalam waktu. Begitu ya jemaah sekalian. Jadi intinya orang yang kondisi demikian ini sama dengan dia melakukan sholat asar 4 rakaat di dalam waktunya. Artinya dia sudah dikatakan orang yang masih tepat waktu. Bawa begitu Pak. Tapi baru ruku atau sujud di rakaat pertama, belum rakaat kedua, sudah azan, nah berarti dia sudah tidak dikatakan seperti ini jemaah sekalian. Nah dilihat kalau kondisinya dia dalam kondisi sengaja nunda-nunda, dosa besar Pak. Tapi kalau kondisi dia ada uzur, lupa, ketiduran, jangankan itu Pak, sudah berlalu waktu asar atau waktu sholat lama, dalam waktu lama, beberapa hari, beberapa bulan, dia baru ingat. Nah, nggak apa-apa. Kalau memang namanya juga orang lupa gitu Pak ya. Tapi kalau sengaja Pak, itu yang berdosa besar. Ya, seperti itu. Nah dari hadis yang ada jamaah sekalian itu bisa diambil thariqatul jam'i. Nah, berarti menunjukkan waktu asar yang mukhtar terbaik itu mulai dari bayangan sama dengan bendanya. Ini mulai dari ini Pak. Bayangan sama dengan bendanya. Memanjang sampai kapan Pak? Sampai bayangan 2 kali dari bendanya. Ini adalah waktu mukhtar terbaik. Ini lipat gandanya pahala, masya Allah luar biasa Pak. Sholat asar di situ. Ya berarti pas waktunya masuk Pak, langsung kita sholat. Azan masuk sholat. Itulah kebaikan dari kita melaksanakan sholat berjamaah Pak. Karena diantara faedah dan juga fadilah sholat berjamaah, khususnya asar gitu ya dan lainnya, kita bisa sholat di awal waktu, udah selesai, luar biasa, ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mulai dari bayangan
itu 2 kali lipat dari bendanya, sampai dengan matahari sebelum menguning itu adalah waktu jawaz. Waktu apa jamaah sekalian? Waktu jawaz. Gimana Pak? Gimana? Ya, waktu kebolehan, waktu boleh. Termasuk ketika matahari udah menguning, udah memerah, itu masih boleh Pak. Kemudian menjelang ketika waktu asar itu menjelang maghrib, sekiranya orang itu tadi ya menjumpai sholat asar baru 1 rakaat sudah masuk waktu maghrib, yaitu adalah waktu darurat. Jadi ada 3 macam waktu sholat. Waktu darurat. Ya jemaah sekalian. Apa makna waktu darurat? Ya waktu darurat untuk orang yang darurat aja. Seperti ketiduran. Seperti apa lagi jemaah sekalian? Seperti dia lupa. Ya dan lain-lain jemaah sekalian. Atau dia bisa melakukannya sholat dalam keadaan kondisi ini. Tapi dia nggak bisa melakukannya saat itu juga. Ya ditunda-tunda karena ada uzur. Maka itu adalah darurat. Ya. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak dalam kondisi darurat. Nggak boleh Pak. Selama-lamanya orang dalam kondisi normal Pak, itu jam 5 itu hendaknya udah sholat asar. Gitu. Jam 5 seperempat udah sholat asar. Sebab waktu maghrib masih ada. Tapi kalau sudah di akhir Pak, ini darurat. Jadi demikian. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Sebab kalau orang nunda-nunda sholat asar sampai menjelang terbenam, itu adalah sholatnya orang munafik. Berarti dia ketempelan sifat munafik. Kita lihat jemaah sekalian, Nabi pernah bersabda jemaah sekalian, tilka sholatul munafik, itu adalah sholatnya munafik. Itu sholatnya orang yang munafik. Yajlisu yarqubus syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitanin qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Itu adalah salatnya orang munafik. Dia duduk dalam keadaan melihat matahari. Dia duduk mungkin dalam keadaan lihat matahari. Contohnya dia sambil main laptop, sambil main HP, sambil melakukan pekerjaan duniawi sambil lihat matahari. Masih ini kok. Baru ini kok. Baru kuning. Matahari merah gitu. Nunggu terus gitu Pak. Nunda-nunda terus. Asik main game terus gitu, main HP, main laptop gitu, meeting terus. Nunda sengaja Pak. Padahal bos itu sudah atau atasan kita sudah memberi waktu, ya mau sholat silakan. Saya sambil teruskan meetingnya, karena dia mungkin non muslim, ya terserah gitu ya. Padahal sudah ngasih waktu gitu Pak, kita nyantai-santai saja. Sehingga ketika matahari sudah berada di antara 2 tanduknya setan, itu maknanya matahari sudah hampir terbenam Pak. Dikit lagi azan maghrib. Lalu dia baru berdiri Pak. Kemudian melakukan sholat dengan cara mematuk seperti burung gagak. Apa maksudnya Pak? Miripnya ya, kita mungkin belum pernah melihat gagak mematuk Pak. Tapi kita sering melihat ayam mematuk beras dan juga jagung. Nah jadi tuk-tuk-tuk gitu cepat Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Pak. Ya. Dia mematuk ya di dalam 4 rakaat itu, dia tidak ingat pada Allah melainkan hanya sedikit saja. Nah, itu adalah salatnya orang munafik. Agar kita jamaah sekalian tidak ketempelan sifat munafik, maka saat itu ya kalau nggak ada kalau nggak ada uzur, nggak ada darurat Pak, jangan nunda-nunda. Nah, ada catatan untuk salat asar Pak. Dianjurkan menyegerakan salat asar. Kita lihat jamaah sekalian hadis yang mulia ya. Bahwasannya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr wasyamsu murtafi'atun hayyatun. Jadi kebiasaan Rasulullah melakukan salat asar dalam kondisi matahari masih tinggi Pak, dan juga masih menyala, belum kecampuran ada kuning sama sekali Pak. Itu kebiasaan beliau. Fa idhabudz zahibu ila al-awali fayatihim wasyamsu murtafi'ah. Setelah selesai asar Pak, salah satu dari makmum pulang menuju awali. Awal itu Madinah bagian tanah yang tinggi Pak. Madinah di dataran tinggi Pak. Pulang sampai di sana jamaah sekalian, ternyata matahari sampai rumahnya.
Kan di jalan itu Pak. Sampai rumahnya ternyata matahari masih tinggi Pak. Berarti awal banget itu Nabi sholatnya. Padahal jelaskan wa ba'dul awali ala arba'ati amyalin minal Madinah. Sebagian kawasan dataran tinggi Madinah itu jaraknya adalah 4 mil dari Madinah tempat masjidnya Nabi SAW. Jadi jalan 4 mil ya Mas sekalian. Ya maka saat itu ini menunjukkan bahwasannya beliau sholatnya segera. Kemudian jamaah sekalian, dan menyegerakan sholat jamaah sekalian, menyegerakan sholat asar itu semakin diperkuat, semakin dikuatkan ketika dalam kondisi mendung. Kan nggak kelihatan matahari itu, nggak kelihatan matahari. Nah dalam kondisi seperti itu jamaah sekalian, itu kita dianjurkan untuk segera melaksanakannya. Khawatir dalam kondisi matahari sudah terbenam nggak kelihatan, tuh begitu jamaah sekalian. Sebab kalau sengaja demikian itu sudah karena mendung, ya ntar paling belum terbenam, paling belum terbenam. Ternyata sudah terbenam, berarti sengaja menunda sholat asar Pak. Dan itu masuk dalam kondisi dia meninggalkan sholat asar dalam waktunya. Apa jemaah sekalian ancaman orang yang meninggalkan sholat asar? Ancaman orang yang meninggalkan sholat asar itu adalah hancur amalannya Pak, sia-sia. Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluh." Siapa saja meninggalkan sholat asar, maka dia benar-benar sia-sia amalannya, hancur amalannya Pak. Makna hancur amalannya itu adalah amalan dia sehari itu sia-sia. Dia tidak bisa rasakan nanti ketika dia meninggal di akhirat. Oh, amalan itu sehari Rabu tanggal ini mana ya Allah? Saya sudah beramal banyak. Oh, enggak dikasih sama Allah. Enggak berfaedah bagi kita. Karena kita pernah enggak sholat asar. Walaupun sholatnya di waktu maghrib Pak. Itu kan saya sholat juga, tapi sengaja melakukan sholat asar ditunda sampai maghrib, itu kena ancaman itu jemaah sekalian. Jadi amalannya sia-sia. Makanya hati-hati ya Mas sekalian. Jadi intinya amalan sia-sia itu tidak harus jadi orang murtad. Enggak harus murtad ya Mas. Ternyata di dalam Islam juga ada. Ada suatu amalan, suatu perbuatan kalau kita melakukannya atau kita meninggalkannya, kita sia-sia amalan kita. Di antaranya ini Pak. Di antaranya ini Pak. Ada lagi jamaah sekalian yang lain, ngomong di depan Nabi keras, ngangkat suara di hadapan Nabi Pak, keras. Itu juga sama Pak, itu membuat amalannya sia-sia lembur itu. Loh, makanya hati-hati gitu. Nah kalau sekarang, kalau ketika berada di dekat Nabi saat beliau wafat Pak, di dekat Nabi maksudnya di kuburan Nabi, itu nggak boleh bersuara keras. Makanya antum kalau di kuburannya Nabi itu Pak, itu ada tulisan dilarang untuk mengeraskan suara. Itu mengutip ayat ya Mas kalian. Jadi orang yang mengeraskan suara di hadapan Nabi, baik ketika beliau masih ada maupun sudah tiada, itu akan sia-sia amalannya dalam keadaan dia tidak terasa. Surat Al-Hujurat ayat 2 dan 3 Pak. Silakan antum lihat. Al-Hujurat ayat 2 dan 3. Ya seperti itu. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa, bahkan ada gambaran yang terburuk bagi orang yang meninggalkan asar Pak. Kita lihat. Nabi SAW memberikan perumpamaan yang ngeri Pak. Membuat kita harus lari dari menunda-nunda salat asar. Allazi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang telat melakukan salat asar tanpa uzur tentunya, maka sebagaimana dia kehilangan keluarga dan hartanya Pak. Apa maksudnya Pak? Kita bisa bayangkan gini. Ada seseorang, tapi mudah-mudahan Allah tidak takdirkan kepada kita semua dan kaum muslimin. Ada seorang berangkat kerja, keluarganya masih utuh, ya pamitan biasa gitu ya. Utuh anak dan istrinya, rumahnya juga aman. Ketika dia pulang Pak, keluarganya semuanya hilang, meninggal semua. Rumahnya hancur, semua harta dia hilang. Mirip gitu Pak. Wah, sedihnya luar biasa, marahnya juga luar biasa, sakitnya luar biasa tuh Pak. Seperti itu Pak, keluarganya udah nggak ada gitu. Itu gambaran orang yang menunda sholat asar nanti di hari kiamat.
Bahkan lebih berat dibandingkan itu nanti kalau orang nggak sholat asar ketika dia di hadapan Allah. Walaupun 4 sholat yang lain dia melakukannya dengan baik, tapi sholat asarnya dia tunda-tunda. Gara-gara kecapean kerja lah, alasan lah, dan lain-lain. Itu akan seperti itu jamaah sekalian. Kemudian janji dari Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bagi yang melaksanakan sholat asar dengan tepat waktu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka. Berarti masuk ke mana, Pak? Surga, rahmat Allah gitu. Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari. Berarti sholat apa, Pak? Subuh. Dan juga sebelum terbenam matahari. Jadi artinya sholat subuh dan asar yang tepat waktu itu bisa membuat orang masuk surga. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baru 2 sholat, Pak. Belum sholat yang lain. Baik. Di antara jamaah barangkali ada yang mau bertanya, silakan kita diskusi, Pak. Iya, monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang mungkin karena situasi ya. Jadi kalau di kampung istri saya itu masjid itu kan kepemilikannya masih individu. Oh gitu. Jadi Pak Fulan membikin masjid karena dia tokoh gitu. Sehingga pengelolaannya juga customize gitu ya, sesuai dengan situasinya si pemilik masjid. Itu daerah mana, Pak? Di kampung di Wonogiri. Oh, Wonogiri. Ya. Jadi seringkali yang namanya yang muazzinnya dia, imamnya dia, yang bikin pengajiannya beliau gitu. Nah, seringkali waktu sholat itu tergantung beliau longgarnya kapan. Longgar mengumandangkan adzannya. Iya, adzannya. Nah, yang seringkali saya amati itu adalah terutama waktu asarnya itu custom atau sesuai dengan pulang dari ladang jam berapa. Iya, iya. Nah, termasuk juga misalnya maghrib itu, terutama kalau Ramadan itu ada itu setelah selesai berbuka ada. Jadi orang-orang kayak yang jarang pulang kayak saya begitu ya, yang mengandalkan handphone lah, ini sudah masuk atau tidak. Nah, kalau situasinya begitu, misalnya sholat asar gitu, mana yang diutamakan? Karena kan kita diwajibkan untuk berjamaah. Sementara masjid mulainya, lebih tepatnya sebenarnya musola ya posisinya itu ya dia. Itu mulainya adalah tidak pernah tepat waktu. Oh baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada suatu masjid atau banyak masjid di kampung-kampung, kampung bapak saya di Kebumen pun begitu, karena nunggu orang pulang dari sawah. Sehingga kalau adzan asar itu kalau waktu yang sesungguhnya itu adalah jam 3:15 misalnya, itu akan adzan nanti jam 4, Pak. Atau bisa jadi mungkin lebih dari itu. Nah, dalam kondisi begitu kita berarti sholatnya tidak di awal waktu, pasti, Pak. Kalau kita ngikuti adzan guna sholat berjamaah di situ, ya sudah. Kondisi seperti itu membuat kita bisa sholat berjamaah di situ, ya kita saja yang melakukan. Tapi kita nggak perlu adzan, karena memang nggak ada persyaratan untuk sholat tuh adzan dulu, nggak. Jadi seperti itu. Itu solusi pertama, Pak. Kalau memang masjid yang lain jauh, yang tidak seperti itu, ya sudah kita sholat aja di situ. Karena dengan kita menghadiri masjid rumah Allah itu lebih baik daripada di rumah. Ya sudah kita duluan aja. Sholat 2 rakaat, nggak ikut gitu. Tapi untuk yang lain yang sama ya kita harus bareng dengan kaum muslimin. Nah begitu. Nah, wallahu a'lam. Atau solusi yang kedua adalah kita sholat asar tepat waktu di masjid yang lain yang tidak menunda adzan asarnya. Itu seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup begitu, Pak? Ada lagi, Pak? Silakan. Oh, boleh, Pak, silakan. Mengenai waktu asar itu
penunda ditambah panjangan bayang pada saat zuhur ditambah panjang bayangan zuhur. Artinya panjang bayangan penunda itu sama dengan panjang bayangan penunda tambah panjang bayangan zuhur. Tambahin dikit gitu. Iya, ada bayangan zuhur karena zuhur itu belum tentu nol. Karena Zuhur belum tentu panjang bayangan nol. Panjang bayangan zuhur itu belum tentu nol. maksudnya gimana sih? Ini awal zuhur. Awal asar. Oh, awal asar. Untuk astronom itu waktu asar adalah panjang bayangan itu sama dengan panjang benda ditambah panjang bayangan pada saat zuhur. Oh, Karena zuhur itu belum tentu nol. Iya. Apalagi kalau akhir utara matahari kita di selatan di bintang 6, sementara contohnya matahari itu ada di utara, itu berarti panjang bayangan zuhur itu panjang banget bayangannya itu. Nah itu seperti gimana kalau Kalau di hadisnya itu tidak melihat daerah, Pak ya. Kalau di hadis Nabi itu kan kita kan agama Islam ini buat semua seluruh suku dan bangsa, Pak. Yang mau ditinggal di mana ya cara penetapannya begitu. Baik waktu siangnya itu cepat maupun lambat, ya caranya seperti itu. Allahu a'lam. Yang jelas gini, Pak. Akhir dari zuhur sama dengan waktu asar. Udah gitu aja. Jadi kalau bagi orang yang di akhir zuhur dia belum sholat, segera sholat. Ketika dia melakukan sholat dan berakhir sholat, sudah langsung masuk waktu asar itu saja. Ya mungkin di Indonesia menerapkan itu. Jadi akhir zuhur itu tidak langsung masuk waktu asar, mungkin ada beberapa penundaan gitu. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya nyambung, Pak, semua. bukan masalah nyambung saya, jadi masalah waktu asarnya itu. Awal asarnya gitu. Awal asarnya itu. Iya, gimana, Pak? Mungkin saya nangkapnya begini, Pak, dari Pak Agus itu adalah kalau zuhur itu kan tidak tepat, Ya, tidak ada bayangan. Iya. Tapi kan sudah tergeser sedikit. Iya, geser dikit. Anggaplah panjang tongkat itu 1 Meter. Lalu ternyata sudah ada bayangan panjangnya 2 cm gitulah. 1 meter lebih 2 cm. Ya. Oh. Bukan. 2 cm. Oh, 2 cm dari waktu. Zuhur. Oh, zuhur. Anggap begitu ya. Iya. Nah, yang disebut masuk asar itu adalah kalau sudah panjang bayangan itu adalah 1 meter terus 2 cm lagi. Iya, saya paham ya, makanya. Saya paham iya. Masuk asarnya. Kalau dilihat di hadisnya itu nggak ada penundaan, pokoknya akhir zuhur sampai dengan awal asar. Langsung itu, Pak. Makanya waktu sholat itu nyambung semua, Pak. Kecuali antara subuh dengan zuhur gitu saja. Zuhur dengan asar nyambung. Nanti asar dengan maghrib nyambung, Pak. Isya dengan maghrib dengan isya itu nyambung semua. Jadi seperti itu. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan hadis Nabi yang mulia ya tentang masalah nyambung-nyambungnya salat tersebut. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat tafritu 'ala man lam yusalli salatan hatta yaji'a waqtul ukhra." Jadi sesungguhnya yang dikatakan lalai dan ini hukumnya berdosa adalah orang yang belum melakukan suatu salat. Orang yang belum melakukan salat sampai datangnya waktu salat berikutnya. Paham maksudnya, Pak? Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat secara umumnya itu adalah nyambung-nyambung. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Ya kalau di Indonesia mungkin diterapkan bahwasannya ketika bayangan sudah sama dengan bendanya tidak langsung masuk asar, tapi ditunda dulu mungkin beberapa masa gitu ya. Beberapa menit habis itu deh waktunya. Ya enggak apa-apa juga penundaan itu penundaan yang sebentar. Tidak sampai membuat sholat asar kita itu sampai di akhir, tidak. Atau dia nggak sampai ke tengah, sehingga membuat matahari itu menguning. Nggak, tetap matahari saat itu masih putih menyala gitu, Pak. Nah itu nggak apa-apa. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak. Lagi Mas. Nggih, monggo. Yang tadi itu kan
siang atau malam harinya itu normal. Nggih. Kalau ada satu negara yang 2 bulan nggak ada siang, malam terus. Betul. Itu bagaimana Pak? Ini pertanyaan bagus. Ada negara yang malamnya itu beberapa bulan, siangnya pun beberapa bulan. Udah di kutub mana tuh Pak? Kutub utara gitu ya? Atau selatan mungkin. Nah itu juga berkaitan dengan ibadah siam juga sama. Maka dalam kondisi begitu apakah dia sholatnya hanya 5 kali, misalnya 5 selama 6 bulan itu sholatnya cuma 5 kali saja? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak jemaah sekalian. Sholatnya tetap 5 kali dikali 6 bulan sebanyak. Nah, terus gimana cara menentukan waktu sholat? Yaitu caranya adalah dalam zaman sekarang udah mudah Pak. Zaman sekarang adalah dengan menggunakan jam gitu saja. Nah, penerapannya jam yang dipakai itu negara mana? Yaitu negara terdekat yang waktunya normal. Negara terdekat dari negeri itu yang waktunya itu normal, yang ada siang dan malamnya normal. Bisa dipahami Pak? Gitu. Misalnya dari kutub utara negara terdekat yang ada waktu normal, di situ ada siang dan malamnya walaupun salah satu aja. Misalnya Rusia misalnya, contoh Pak. Ya sudah, yang dipakai adalah itu. Oh, kalau Rusia itu kalau matahari tergelincir sedikit itu kira-kira jam segini, pakai itu. Nah, jadi demikian dengan jam. Nanti kalau matahari panjangnya membuat bendanya itu panjangnya sama dengan bendanya bayangannya itu sama dengan benda aslinya. Kemudian 2 kali dari benda aslinya itu kapan? Itu seperti itu. Kapan terbenamnya? Itu yang dipakai. Jam-jam itu. Walaupun di sana tidak ada. Walaupun di mana? Di negeri yang bersangkutan itu tidak ada. Jadi seperti itu. Kondisi itu nanti akan dialami oleh kaum muslimin ketika Dajjal muncul Pak di awal. Serius itu Pak. Ketika Dajjal muncul di awal, kaum muslimin itu atau manusia itu ketika itu tidak mengalami yang namanya siang, melainkan lama, setahun itu baru. Siang itu setahun Pak. Dajjal ketika muncul itu cuma 40 hari Pak. 40 hari saja. Tapi hari pertama Allah panjangkan selama setahun Pak. Dipanjangin sama Allah. Pokoknya dengan cara yang Allah kehendaki Pak. Mudah kan? Itu sebagai bukti di suatu negeri saja bisa Allah buat siang terus. Selama berapa tadi Pak? Ada 6 bulan juga kadang. Malam juga 6 bulan. Seperti itu pula siangnya bisa Allah panjangkan itu nanti selama setahun bahkan. Saat munculnya Dajjal. Hari kedua Allah panjangkan selama 1 bulan. Hari ketiga Allah panjangkan selama sepekan. Hari keempat sampai dengan ke-40 itu harinya normal kayak biasa. Loh bisa Pak. Itu ujian. Karena Dajjal ini kalau sudah keluar itu sebagai ujian berat bagi keimanan kaum muslimin ketika itu. Dibuat berat Pak. Ya demikian. Nah terus para sahabat nanya, loh apakah cukup bagi kami melakukan sholat 5 waktu saat itu wahai Nabi? Yang 1 tahun 1 hari dilamain selama berapa? 1 tahun, sebulan dan juga sepekan. Jawabannya enggak. Nabi bersabda uqduru qadraha atau uqduru qadrahu. Ya sudah kalian enggak cukup 5 kali saja, tapi harus diperkirakan. Tadi kita sudah sholat zuhur nih. Di beberapa saat berikutnya kira-kira kita sudah sholat asar, ya sholat asar gitu saja. Perkiraan aja Pak. Perkiraan saja. Ya mungkin perkiraan satu dengan yang lain berbeda, tapi itu perkiraan dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa itu. Nah, jadi demikian, Pak. Wallahu a'lam. Lagi berapa? Gege. Yang termasuk awal waktu itu berapa lama Pak? Dari masuk misalnya zuhur itu tergelincir sedikit kan ada. Nah, apakah itu langsung itu masuk awal waktu atau sambil berapa lama itu Pak awal waktu? Sebenarnya itu udah masuk awal waktu Pak. Iya, sampai berapa lama? Sampai 20 menit atau 30 menit itu masuk awal waktu atau bagaimana? Ya masuk awal waktu adalah sampai dengan matahari itu tadi Pak. Masih awal waktu ya, punya awal-awal aja. Mungkin sampai setengah jam kurang lebih begitu.
setengah jam gitu. Jadi setengah jam setelah azan itu masih masuk awal waktu ya? Bisa itu bisa masih kurang lebih ya antara 15 menit sampai setengah jam. Kalau udah seperti itu udah masuk tengah dan juga masuk ya bisa dibagi 3 itu. Ya bagi 3. Dibagi 3 bisa. Misalnya jam 12 pas sampai jam 3 misalnya. Ya sudah kira-kira aja. Kurang lebih itu adalah awal waktu. Cuma makanya itu tadi menunjukkan bahwa sholat itu kalau ditunda-tunda Pak, itu bisa menghilangkan pahala kita. Jadi mana ada sholat, ada waktu mukhtar untuk sholat asar. Mukhtar itu artinya pilihan. Itu menunjukkan lipat gandanya itu luar biasa banyak Pak. Kemudian waktu jawaz itu menunjukkan bahwasannya sebagian ulama itu udah nggak ada pahalanya. Boleh memang udah nggak dosa. Itu nggak ada pahalanya Pak. Ya. Kemudian kalau waktu darurat itu bisa masuk dalam dosa kalau sengaja nunda dan tidak dosa kalau sudah dalam kondisi ada uzurnya. Jadi seperti itu. Nah, itu perbedaan. Ya, demikian. Makanya sholat itu kalau ditunda-tunda itu akan sama seperti apa? Itu mengecilkan ya kebaikan kita nanti di akhirat. Sebab ketika kita melakukan kebaikan apapun itu ada nilainya, ada kadarnya, ada bobotnya Pak jemaah sekalian. Yang nanti kita akan lihat besar kecilnya. Kita nanti akan melihat berat ringannya itu nanti di hari kiamat. Maka jangan kita nunda-nunda meringankan bobot timbangan amal kita, mengecilkan lipat gandanya dengan kita nunda-nunda kalau tidak ada uzurnya. Nah, seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Satu lagi barangkali. Ini tuluhnya terbitnya jam berapa Pak? 6 kurang? Ini ada. Oh, enggak ada. Bisa 20 menit setelahnya. 6 kurang udah masuk. Amannya 20 menit aja. Ada lagi Pak barangkali? Sebelah sana Pak, ada yang mau nanya Pak? Biasanya antum nih. Ngapain di bawah? Biar banyak yang dengerin. Nggak apa-apa Pak. Di bawah pertanyaan buat ibu-ibu aja. Enggak Pak, enggak. Jadi gini Pak, antum nanya di sini tuh lebih baik. Karena lebih banyak ya jamaah yang lain tuh mendengarkan. Sebab kalau di bawah kan nggak semua. Oke, nggak apa-apa. Cukup jamaah sekalian? Tidak ada? Oke, baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan waktu sholat yang lain, Pak. Kita mohon pada Allah di tempat yang mulia ini, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang bisa menjaga waktu-waktu sholat, ya, sehingga Allah memberikan kita kebaikan yang begitu banyak di dunia dan di akhirat, ridhonya serta rahmatnya sampai ajal mati kita masing-masing. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.